pertama al-kalamul amd, yaitu berkata-kata dengan sengaja. Nah, berbicara, berkata-kata. Kata-kata yang bagaimana? As-salihu li khitabil adamiyyin, yang bisa dipakai untuk lawan bicara sesama manusia. Jadi itu membatalkan sholat, bicara. Sawa'un ta'allaqa bimaslahatis sholati amla, sama ada bicaranya ini untuk kemaslahatan sholat apalagi tidak. Nah, yang tidak berkaitan dengan kemaslahatan sholat, misalnya kalian ditanya sedang sholat nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba misalnya nanti kalau kalian sudah di rumah atau ada temenmu ini yang ngajak bicara, kamu sedang sholat, Sodik, saya pinjam sandalmu ya. Iya. Nah, batal sholatmu. Batal sholatmu itu karena kamu bicara. Iya katanya. Walaupun hanya iya, karena bicara itu. Ini tidak berhubungan dengan sholat. Bagaimana yang berhubungan dengan sholat? Kemarin saya bahas. Atau kamu negur imammu yang sedang sholat, yang sedang salah, kamu tegur dia bacaan ayatnya, tapi niatmu untuk menegurnya imam itu sebagai bentuk bicara, maka sholatmu juga batal. Misalnya nih, imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Waladdallin, misalnya baca sabbihis, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra fadhakkir innaka anta mudzakkir fadhakkir in dia tidak bisa misalnya. Tiba-tiba kalian merasa di belakang memperbaiki dia. Fadzakkir in nafa'atid dzikra. Nah, kalau niatmu untuk imam, bacaanmu itu salah, yang benar ini, nah niatmu begitu, salatmu batal. Jadi tidak boleh niatkan memperbaikinya itu kalau kita ngasih tahu di belakang itu. Kalau imam salah. Paham maksudnya ini? Nah, lalu apa niat kita? Niatnya adalah untuk berzikir atau membaca Al-Quran saja. Tidak usah niatkan memperbaiki bacaan imam. Karena itu berarti kita sedang berbicara sama imam. Tuh, baca ayat lo ini. Sama dengan subhanallah itu. Kamu bilang misalnya imammu tidak ruku misalnya. Imammu ruku atau lalu tidak kunut. Subuh misalnya. Sami Allahu liman hamidah, langsung dia mau turun. Allah subhanallah. Kalau niatmu berbicara bersama imam, menegur dia, maka sholatmu batal. Apa niat kita? Harus niatnya zikir. Perhatikan ini. Itulah. Jangan niatnya hanya ngasih tahu. Makanya tidak usah rame-rame. Dan saya pikir rame-rame ngasih tahu itu bisa saja di antara kalian tuh niatnya ngasih tahu itu untuk ngasih tahu. Niatnya ngasih tahu untuk ngasih tahu. Niatnya membaca untuk ngasih tahu. Nah, siapa yang punya tugas sebenarnya?
inilah yang punya tugas yang di belakang imam. Itulah sebabnya di belakang imam itu harus dipilih yang bisa menggantikan imam kalau terjadi sesuatu. Jangan yang di belakang imam itu adalah anak kecil. Sementara kalian ini misalnya sengaja tuh di pojok-pojok sholatnya, itu tidak boleh begitu. Kenapa? Karena yang akan menggantikan imam kalau terjadi sesuatu itu yang di belakang imam. Kalau misalnya kita sholat begini, kan tidak mungkin yang datang menggantikan imam itu si Azhar misalnya dari sana. Harus kalau misalnya imamnya di sini, ia yang menggantikan yang di belakangnya persis. Yang jalannya cukup satu langkah langsung sampai. Kan misal terjadi kalau imam misalnya batal sholatnya di tengah sholat, misalnya dia kentut. Nih, kalau imam itu sedang baca ayat Bismillahirrahmanirrahim waladdallin, tiba-tiba kentut dia ini. Tiba-tiba kentut. Nah, dia ngapain terus kalau kentut? Dia harus maju ke depan. Dia harus maju ke depan lalu mempersilahkan yang di belakang dengan begini saja. Enggak usah gini kan. Karena bukan hanya kentut, ngapain saja asalkan batal sholatnya, dia tetap ginikan dirinya. Jadi bukan begini yang artinya kentut. Bukan. Misal juga terjadi ada imam pengantin baru. Apa pas jam 12:20 bangun dia. Astagfirullahaladzim, orang sudah mau tarhim itu di masjid. Cepat-cepat dia pakai baju pakai apa gitu. Nah, ambil air wudhu lalu berangkat ke masjid. Dia ini Pak Imam. Enggak dia ingat dirinya sudah sedang junub itu. Karena tadi yang siang kan, masa siang-siang, tapi memang namanya pengantin baru kan saya bilang tadi. Akhirnya dia jadi imam karena memang dia Pak Imam kan. Pak Imam yang jadi pengantin baru. Allahu Akbar, langsung ingat dia, astagfirullahaladzim, tadi sudah saya junub ini. Nah, ingat dia. Nah, bagaimana sekarang? Nah, sama, dia langsung minggir, kemudian gini. Itu. Apakah kentut artinya itu? Enggak, makanya tidak begini. Jadi kayak orang kentut itu, ya. Cukup begini. Nah, tuh, ya. Itu mempersilahkan artinya itu. Jadi bukan ngasih tahu batal wudhu saya Gilang, kamu maju. Enggak begitu. Nanti takutnya si Gilang berjawab, oh enggak Ustaz, batal sholatnya semua. Jadi yang dipersilahkan itu harus ngerti bahwa caranya sholat itu kalau dia terjadi sesuatu cukup dengan maju ke depan. Jadi maju ke depan dia cukup begini saja, lalu begini. Nah sudah, yang lain maju. Tidak usah pakai gini juga. Itu nanti tertawa si Gilang nanti. Akhirnya apa dia bilang? Ustadz belentut katanya. Lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi itu. Jadi yang di belakang itu cukup mengerti dengan kita tutup begini saja. Nah, sudah, dia langsung maju ke depan, menggantikan imam tersebut. Makanya harus yang mengerti. Nah, kalau anak kecil disuruh, maksudnya, makanya perlu dipilih itu yang di belakang-belakang imam itu. Inilah aturannya itu, supaya yang berjemaah ini yang memang bisa menggantikan imam kalau terjadi sesuatu kepada imam. Itulah yang di belakang imam. Nah, ini anak-anak yang tidak pernah mondok dari takwa yang di depan. Sementara kalian yang faham di belakang semua itu. Akhirnya apa? Suatu ketika terjadi pada imam hal-hal, lalu dia begini, tidak maju dia. Akhirnya dia nanya, Ustadz kenapa? Aduh, kan susah itu. Kacau sholat jemaah jadinya. Ya? Karena dia tidak tahu kan, tidak tahu hukum. Nah, makanya yang harus menjadi di belakang imam itu adalah yang faham urusan sholat
berjamaah. Ini caranya ini. Jadi yang paham, sehingga dia langsung maju. Oh iya, siap gitu ya. Nah, jadi enggak dia bilang oh iya siap, tapi langsung gitu. Nah, enggak dia bilang siap, tapi langsung dia maju. Nah, itu anak-anakku sekalian. Paham ini?